Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya mau minta maaf karena baru sekarang sempat bikin lanjutan dari trilogi video buku penangkal hoax. Saking lamanya yang di video sebelumnya dagu saya masih mulus, sekarang udah berewokan ya. Uh, Fokus. Pada video sebelumnya saya bikin ulasan dari buku karya Tom Nichols, yaitu Death of Expertise atau diterjemahkan menjadi Matinya Kepakaran, yang dimana buku itu membahas bagaimana sih kita mengidentifikasi seorang pakar berdasarkan latar belakang akademis, terus juga hasil karyanya, dan pengakuan rekan sejawat dari pakar yang sedang diidentifikasi. Nah, pertanyaannya, gimana sih kalau misalnya informasi yang kita dapat dari seorang pakar atau seseorang yang ternyata nggak punya latar belakang akademis yang berhubungan dengan informasi yang diberikan. Nah, pada episode kali ini saya mau bahas sebuah buku tentang suatu ilmu yang mengajarkan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Nah, yaitu ilmu mantik. Buku ini ditulis oleh Muhammad Nuruddin. Kalau kita pelajari, maka insya Allah ini akan memudahkan kita menangkal hoax dengan cara menganalisis argumentasi yang disampaikan oleh seseorang. Apakah benar atau malah hoax. Sekaligus juga mempermudah kita untuk mengidentifikasi apakah orang yang memberikan informasi itu benar-benar pakar atau bukan. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya ilmu mantik itu ilmu seperti apa sih? Nah, seperti yang tadi saya sempat jelasin sedikit, ilmu mantik adalah ilmu yang mengajarkan kaidah berpikir yang benar, atau katakanlah ilmu logika. Nah, konon ilmu logika ini pertama kali standar keilmuannya disusun atau dikodifikasi oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani yang merupakan murid dari Plato. Nah, cuman mungkin jangan berpikir kalau orang-orang yang hidup di masa sebelum Aristoteles itu nggak menggunakan logika ya, karena sebelumnya logika itu diajarkan secara lisan atau dialog, seperti yang mungkin terkenal Socrates kali ya, dimana dia kan sering mengajak orang-orang di pasar untuk berdialog. Nah, baru ilmu logika ini disusun standar keilmuannya lewat tulisan oleh Aristoteles. Nah, kemudian ilmu berkembang pada masa khilafah Bani Abbasiyah. Para ulama Islam pada masa itu menerjemahkan karya-karya filosof Yunani, termasuk diantaranya ilmu logika Aristoteles oleh para ulama Muslim. Ilmu logika itu dikritisi dan ada yang disempurnakan beberapa bagian sehingga menjadi ilmu mantik yang kita kenal sekarang. Untuk pada saat ini, ilmu mantik itu banyak diajarkan di pondok-pondok pesantren. Makanya kadang kalau saya ketemu teman-teman saya yang lulusan pondok, rata-rata emang dasar pemikirannya kuat dan nggak gampang gitu dipengaruhi oleh gagasan-gagasan baru yang aneh. Buat yang nggak pernah mondok, jangan khawatir karena ilmu mantik bisa dipelajari dari buku ini. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat bukunya ini agak kelihatan serem dan ribet ya. Malah ada teman saya yang nyangka kalau buku ilmu mantik ini adalah kitab terjemahan seperti Sirah Nabawiyahnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri atau Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali gitu. Padahal bukan. Ini itu bukan kitab terjemahan, tapi ini memang buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Buku ini ditulis oleh seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Al-Azhar Kairo, namanya Muhammad Nuruddin, dan dia ini orang Indonesia. Jadi karena buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia, memang ditujukan oleh pembaca yang berbahasa Indonesia. Jadi insya Allah kita yang orang-orang Indonesia ini gampang lah buat memahami buku ini. Karena buku ini memang ditulis dengan rapi, sesuai kaidah keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan ditulis juga dengan kata-kata yang mudah dipahami. Bahkan menariknya, dalam buku ini juga diterapkan contoh-contoh kasus yang ringan dan dekat dengan keseharian kita. Misalnya pacaran. Nah kan kita sering tuh denger ceramah
pacaran itu hukumnya haram karena begini, pacaran itu haram karena begitu. Nah, lewat kaidah ilmu mantik kita akan diajak untuk berpikir apakah pacaran itu beneran haram? Nah, kalau dalam ilmu mantik, sebelum kita menghukumi sesuatu, entah itu wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah, kita harus mampu membuat takrif atau definisi yang tepat. Kayak tadi pacaran, sebenarnya pacaran itu definisinya apa sih? Nah, kalau nggak salah saya pernah dengar ada yang pernah bikin definisi kalau pacaran itu adalah hubungan percintaan antara laki-laki dan perempuan yang di luar nikah. Nah, sekilas terdengar benar ya definisinya, tapi kalau kita coba telaah lagi, hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan yang di luar nikah. Saya dan adik perempuan saya misalnya, atau saya dengan ibu saya, kami punya hubungan yang ada di luar nikah. Tapi apakah saya nggak boleh cinta dengan adik perempuan saya atau dengan ibu saya? Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan lagi, ternyata definisi itu nggak tepat ya. Dan tentu aja perasaan cinta saya kepada adik perempuan saya atau kepada ibu saya juga nggak bisa dikategorikan sebagai pacaran, karena kan keluarga ya namanya, bukan pacaran. Nah, jadi pertanyaannya, gimana sih bikin definisi yang tepat? Nah, di buku ilmu mantik ini dijelaskan, setidaknya sebuah definisi itu harus memuat esensi yang menyeluruh atas sesuatu yang lagi didefinisikan itu. Selain itu juga sebuah definisi yang tepat nggak boleh memuat hal-hal yang nggak ada hubungannya, dan juga nggak boleh ada unsur penghukuman. Kenapa? Karena sebelum kita mau menghukumi sesuatu itu harus kita bisa definisikan dulu. Apalagi kan sebenarnya menghukumi sesuatu itu kan kaidahnya masuknya ilmu fikih ya, bukan ilmu mantik. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang definisinya aja kita belum ketemu, terus kita menghukumi begitu saja, ya jadinya malah jadi mengawang-awang, bahkan berpotensi menimbulkan perdebatan-perdebatan yang nggak perlu. Kayak misalnya saya sering lihat tuh Kak, di sosial media misalnya banyak terjadi perdebatan-perdebatan mengenai hal-hal yang mungkin diantara kedua pihak yang berdebat itu nggak punya satu pemahaman soal definisinya, atau bahkan juga di acara TV misalnya juga menghadirkan perdebatan-perdebatan. Katakanlah misalnya pihak yang pertama mendefinisikan A itu C, atau pihak yang kedua mendefinisikan A itu B. Kan itu jadi nggak ketemu dan malah jadi perdebatan ya. Dan yang amat disayangkan, entah kenapa tayangan kayak gitu malah banyak yang nonton. Padahal menurut saya justru ketika ada dua pihak yang berdebat sengit dengan pemahaman atau definisi yang berbeda atas sesuatu yang lagi diperdebatkan, itu malah menimbulkan bias konfirmasi seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Nah, nggak cuman bikin definisi yang tepat, buku ini juga berisi banyak sekali materi-materi lain untuk menjaga kaidah berpikir kita agar tidak mudah terjebak hoax atau perdebatan tidak perlu yang tadi udah saya jelaskan. Ini saya sangat merekomendasikan sih buat teman-teman baca dan pelajari. Saya dapat buku ini di Instagram, nama Instagramnya buku Suhuf, harganya 150.000. Mengingat kandungan ilmu yang ada di buku ini, buat saya sih ini worth it banget buat dibeli, karena gimana ya, semakin banyak orang yang belajar ilmu mantik, maka semakin banyak orang-orang yang bisa menjaga kaidah berpikir dengan baik. Semakin banyak orang yang bisa menjaga kaidah berpikir dengan baik, maka semakin sedikit kemungkinan konflik yang terjadi, kemungkinan konflik-konflik yang nggak perlu untuk terjadi. Jadi ya monggo buat teman-teman yang berminat. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Semoga episode berikutnya bisa lebih cepat dibuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.